ke gereja. Kalau nggak ada jaminan keselamatan, ya. Dan memang sudah tidak ada, saudara. Makanya kembali ke firman. Kembali ke firman. Karena gereja-gereja sekarang sudah disusuk dengan filsafat-filsafat manusia. 2017 Elohim bilang sama saya, anakku, denominasi inilah yang menjadi menara Babel di hadapanku. Saya bilang, Bapak, bukankah ini yang memperkenalkan umatmu kepadamu? Tetapi dia berfirman, karena itulah umatku terpecah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kenapa nama Tuhan kita ganti? Kenapa ada Yesus, ada Yesus, ada Jesus, ada Jesu, ada Yosu, ada Isa, ada Yesua, dan lain sebagainya? Berarti ini ada yang yang salah. Banyak orang dengan pemikiran yang sangat pendek berkata, oh kita Indonesia Bu, ya harus pakai kata Yesus. Oh oke Pak, kalau memang itu prinsip Bapak, coba Bapak pergi ke Amerika. Kalau nama Bapak Rudi, apa bisa setelah di Amerika namanya jadi berganti? Bisa? Kayak Ibu Vera. Kalau Ibu pergi ke London, nama Ibu siapa? Sesuai dengan pendataan tetap Vera. Kenapa nama Tuhan kita pindah-pindah wilayah, namanya jadi berbeda? Nama kita sebagai manusia pun harus kita pertahankan. Ada nggak saudara berpikir sejauh itu? Jadi dari sekarang berpikir sejauh itu supaya kita tidak langsung gampang menghakimi. Ya. Nah, jadi namanya yang sesungguhnya adalah siapa? Yahushua. Ya. Itulah nama yang sesungguhnya. Yahushua. Jadi kata haleluya, Yah itu artinya Tuhan atau Elohim. Haleluya itu artinya apa? Terpujilah Tuhan, terpujilah Elohim. Nah, Yahweh artinya ada Yah tetap, ya. Yahweh artinya adalah Elohim yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Nah, Yahushua ada tetap Yah yang artinya Elohim, sang juru selamat. Ya, dan ini saya terima saudara, bukan diajarkan oleh manusia manapun. Saya tidak ada pengajaran atau mengikuti yang namanya pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin manusia. Saya langsung diberikan melalui suaranya. Dan saya cek, ternyata nama yang diberikan itu benar dan itu ada. Nanti saudara cek di internet, Yahushua, langsung tulisannya the truth name atau nama asli Ibrani Mesias adalah Yahushua. Itu ada di Google, ya. Nah, jadi cukup kita tahu kalau dia lahir di mana. Dia lahir di mana? Atau di Oisau kah? Tidak. Di Belo? Tidak. Di NTT, di Kupang? Tidak. Dia lahir di Bethlehem. Oleh karena itu kita cukup cari tahu. Waktu dia lahir itu di Bethlehem, siapa dia punya nama? Ya kan? Tetapi lama kita tidak pernah untuk mencari tahu. Dan sekarang kabar sukacitanya, saudara diberitahukan nama itu. Ya, jadi ingat, namanya dia sebagai yang berkuasa adalah Bapa Yahweh. Tapi ingat dan kuduskanlah nama itu. Panggil dia dengan Bapa, panggil dia dengan Elohim, atau bagaimana engkau bisa memanggilnya. Karena sama seperti kita punya suami, anak kita memanggil dia apa? Ayah, father, daddy. Coba anak kita memanggil namanya langsung, tidak sopan, ya kan? Begitu juga dengan namanya dia. Makanya dia menganugerahkan namanya sebagai anak manusia. Dan di dalam nama itulah kita bermohon dan berdoa, ya, di dalam namanya sebagai anak manusia. Jadi pemulihan akan kelima hal ini harus terjadi di seluruh bumi, menyongsong mempelai. Ingat, yang pertama tentang
Kita harus tahu, karena tidak mungkin kan di saat dia datang nanti dia awan-awan. Yang dari NTT dilihat, oh namanya di sini ini. Oh yang dari Brasil namanya, ini aku datang kemana ini? Ya kan, karena namanya berbeda-beda. Jadi namanya itu satu, tidak berbeda-beda, ya. Oke. Yang kedua, apalagi yang harus dipulihkan, ya, pengakuan akan karunia roh. Ada berapa karunia roh? 9. Ya. Jadi nanti saudara tinggal membaca di 1 Korintus 12. Apa ke-9 karunia itu? Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mukjizat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia pengenalan akan roh. Jadi kita perlu memiliki pengenalan akan roh, dan ini sangat diperlukan di akhir zaman. Supaya apa? Saudara tidak tertipu. Sehingga dengan kepekaan kita, dengan kita memiliki karunia pengenalan akan roh, maka saudara akan melihat dan mengetahui apakah seseorang itu benar berasal daripada Elohim atau tidak. Ya, ini penting. Apalagi NTT, saya sampaikan ya, ini NTT Elohim sangat berduka karena apa? Karena banyak yang mengaku mendengar suara Tuhan dan memperjualbelikan suara itu dengan apa? Minta didoakan, tetapi dengan amplop, ya. Oh ini kasusnya lebih parah, tambah lagi amplopnya. Kalau saudara didoakan orang dan hanya seperti itu, berhenti. Karena Elohim tidak pernah berbicara masalah uang, ya. Kami juga bergerak ke sini. Kami tidak pernah, ya, untuk meminta-minta kemana-mana. Puji Elohim, saudara ada partisipasi dalam seminar ini. Tetapi kami pun sudah mempersiapkan diri untuk seminar ini. Makanya kalau ada orang bertanya, ada enggak biaya pendaftaran? Itu luar biasanya Elohim. Karena ini seminar dari sorga, bukan dari bumi. Kalau dari bumi ada uang pendaftaran, ya. Tapi karena ini dari sorga, dan itu cuma-cuma. Nah, hanya kita tetap mengandalkan Elohim. Doakan pelayanan ini. Apa yang kami kerjakan, semuanya bisa sampai. Karena ini kami harus keliling Indonesia. Kami tidak punya donatur khusus. Kami berjalan benar-benar dengan iman. Kami hanya melipat tangan dan berdoa, nggak buat proposal kemana-mana. Dan ini mujizat-mujizat dinyatakan dengan seminar kemana-mana. Itu semua mujizat itu. Kita ada di tempat ini mujizat. Karena kami dari perkampungan sana, kami tinggal di hutan. Itu semua mujizat. Yang Elohim rindukan, asalkan hati saudara mau untuk mendengar berita kebenaran ini. Karena saudara ditetapkan untuk diselamatkan. Saudara tidak ditetapkan untuk binasa, bukan. Tetapi untuk mencapai keselamatan itu, kita harus tahu untuk mengerjakan keselamatan. Dan untuk mengerjakan keselamatan, jangan pernah lupa untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Elohim untuk kita kerjakan. Jadi jangan pernah memperalat yang namanya karunia roh. Itu bukan untuk diperjualbelikan. Jadi kalau sudah perintahnya aneh-aneh, sudahlah. Ya. Makanya saudara harus berdoa, minta hikmat, minta tuntunan. Saya katakan, jangan memberhalakan manusia. Jangan mengandalkan manusia untuk mendoakan saudara. Karena ada kalanya saudara harus benar-benar tangan saudara berikan, tengadahkan kepada Bapa. Bapa, saya butuh pertolonganmu. Apakah kurang? Ya. Karena doa-doa kami para pendoa hanya untuk meneguhkan doa saudara, benar tidak? Karena kalau itu contoh, saudara minta doa, Bu, tolong doakan saya begini-begini, dan hanya saya mendoakan, apakah itu akan terbuka? Karena saudara berdoalah, dan saudara bagikan ke kami, dan kami ikut mendoakan, sehingga doa itu semakin berkuasa. Jadi jangan sikit-sikit cari pendoa, sikit-sikit cari pendoa, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan ingat, ada kalanya di saat pendoa itu memang tidak diizinkan ada. Berarti waktunya saudara sendiri yang harus mengandalkan dia. Ya. Nah, jadi NTT sangat haus dan lapar dengan yang namanya suara Tuhan, ya kan? Sehingga apa? Iblis pun menyusup, menyamar sebagai malaikat terang. Akhirnya aneh-aneh perintah itu. Kalau memang saudara diberkati dengan pelayanannya dan saudara memberkati, it's okay. Ya, tidak apa-apa.
Tetapi kalau seseorang itu sudah mempatok harus ada amplop atau harus ada uang di saat minta doa, sudahlah, selesaikan itu dari hidup saudara. Tidak ada seperti itu peraturan-peraturan, ya. Tidak ada seperti itu. Jadi harus peka. Tetapi kalau saudara memang diberkati, berkati mereka karena mereka bagi pekerjaan itu, silakan. Tidak ada yang melarang. Ya. Tapi kalau sudah ada arahnya ke situ, berhenti ya. Jadi minta itu. Dulu waktu pertama sekali mendengar suara, saya sangat banyak mendengar suara. Ya. Saya meminta kepada Elohim. Suara itu baik semua. Tapi baik belum tentu benar. Saya katakan, Bapak, ini suara yang saya terima begitu banyak. Tolong, jangan izinkan suara berbicara kepada saya kecuali Engkau. Bahkan sekalipun itu malaikat, Bapak, biarkan Engkau berbicara kepada aku. Karena aku belum bisa membedakan antara suaramu dan malaikatmu. Berikan hambamu ini pengenalan akan roh. Nah, kalau sudah ada pengenalan akan roh, kita akan tahu seseorang itu apakah dia itu tulus mengasihi kita atau tidak. Pasti. Kita akan tahu niat-niat orang lain itu terhadap kita, pasti. Ya, jadi minta itu. Itu saya katakan salah satu karunia yang sangat keren. Sehingga kita tidak bisa terjebak. Jangan begitu lihat di televisi, ya kan? Oh, langsung terkagum-kagum kepadanya di saat yang buta melihat yang jalan, yang lumpuh berjalan. Jangan. Karena itu firman, benar? Bahkan lebih dari apa yang dikerjakannya selama di bumi bisa dikerjakan oleh orang percaya. Itu tercatat di kitab Yohanes. Jadi ngapain heran kalau yang lumpuh berjalan? Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Ya, karena di saat kita terkagum-kagum melihat seperti itu, kita terkagum kepada manusianya. Saudara salah, banyak juga pendoa-pendoa ini. Ya, oke, yang didoakan lumpuh berjalan, tetapi bukan karena doa seorang pendoa, tetapi karena doa orang yang didoakan. Karena sudah banyak juga pendoa-pendoa, orang penubuat yang melakukan mujizat, yang bahkan Elohim berfirman kepada mereka, enyahlah daripada aku engkau sekalian membuat kejahatan. Banyak, karena apa? Sudah banyak yang mencuri kemuliaan, suka untuk dipuji. Jadi hati-hati. Andalkan dia sepenuhnya dalam hidup saudara. Dia mampu melakukan segala hal. Saya sudah alami. Saya bukan pendeta, saya bukan gembala, saya bukan pastor, saya sudah bukan misionaris atau apapun. Benar-benar ini adalah hamba. Sama seperti saudara adalah hamba. Saya benar-benar sendiri di saat saya hidup di dalam Elohim. Bahkan saya disingkirkan. Pendeta saya pun menyingkirkan saya. Tetapi di saat itulah saya benar-benar mengandalkan dia. Saya tidak tahu siapa harus menuntun saya. Disitulah dia benar-benar menjadi guru agung bagi hidupku dan gembala agung bagi hidupku. Jadi dia ada, saudara. Dan nyata ada. Jadi kalau saudara masih ragu, dia ada, bertobat. Karena keraguan itu bukan berasal daripada Elohim. Ya. Jadi 9 karunia roh. Karena ada juga, apalagi di NTT ini sama seperti di tanah saya, tanah Batak. Ya. Nah, di tanah Batak itu kalau dia berbeda aliran, oh langsung antipati. Benar? Di NTT saya temukan seperti itu. Dulu saya di tanah Batak, di saat saya berdoa, ya, ada yang mimpin doa, ya, amin. Saya bilang seperti itu. Ya. Apanya agamamu? Nah, padahal yang bertanya ini kepada saya rasa agamanya sama, iya kan? Nah, kita kan sama-sama Kristen loh. Hah, beda itu agama. Jadi bagi mereka, kalau sudah berbeda aliran, itu dianggap satu yang berbeda. Padahal itu bukanlah perbedaan, ya. Namun sesuatu yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, supaya apa? Di saat kita tidak memiliki pengetahuan, di saat kita tidak memiliki pengertian, maka kita tidak akan ada pengenalan. Miliki pengetahuan dan pengertian, maka engkau akan mengenal mana yang berasal daripada Tuhan, mana yang tidak. Sehingga mulut kita tidak gampang menghakimi. Ya. Dulu di saat saya berbahasa roh, saya dihakimi, diteki-teki. Ya. Nah, padahal dari ke-9 karunia roh itu salah satunya apa? Karunia bahasa roh. Berarti ada toh?
Tercatat di dalam 1 Korintus pasal 13 Rasul Paulus mengatakan ya, kalau karunia bahasa roh itu tidak seorang pun mengerti. Tetapi bagi yang sudah memperoleh karunia bahasa roh, ada baiknya untuk meminta supaya dia bisa menafsirkan. Tapi kalau satu contoh dia tidak bisa menafsirkan, ada kalanya jemaat-jemaat dilahirkan untuk memiliki karunia yang berbeda, yaitu karunia menafsirkan. Jadi seseorang ini dia berbahasa roh, yang satu orang itu menafsirkan. Itulah satu tubuh, saling melengkapi. Jangan di saat kita tidak ada karunia itu sehingga kita mengatakan ya, itu sesat, saya tidak akan menerima apa yang Tuhan tidak berikan kepada saya, katanya ya. Ini kesombongan itu namanya. Karena yang satu bisa diberikan kepada yang satu, yang lain bisa diberikan kepada yang lain. Untuk apa? Saling melengkapi. Sama seperti anggota tubuh kita ini ya. Coba bagaimana tangan ini bekerja tanpa kaki, bagaimana mata ini bekerja tanpa telinga. Kurang sempurna. Jadi sebenarnya karunia roh ada untuk saling melengkapi ya. Nah, jadi ini yang Elohim mau dari kita, supaya kita memiliki pengenalan, supaya tidak gampang kita itu dari setan itu ya. Hati-hati, jangan sempat keluar dari mulut kita untuk langsung mengklaim seseorang dari setan. Karena sekiranya dia benar dari Roh Kudus, maka ketahuilah mulut saudara telah menjerat saudara di dalam dosa hujat. Dosa hujat adalah dosa yang tidak ada pengampunan. Mau nangis darah, mau saudara potong urat nadi, kalau sudah ditetapkan sebagai dosa hujat, tidak akan ada lagi. Mau saudara bertobat pun saat ini tidak ada lagi, karena sudah jatuh ke dalam dosa penghujatan ya. Karena dosa hujat itu pertama sekali diklaim di saat apa? Tuhan Yahusua itu mengusir setan. Dan orang Farisi mengatakan apa? Dia mengusir setan atas kuasa Beelzebul, padahal atas kuasa Roh Kudus. Jadi di saat pekerjaan Roh Kudus kepada seseorang, saudara katakan dari setan. Nah itulah dosa hujat. Makanya hati-hati. Hati-hati untuk mengucapkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut. Hati-hati untuk mengatakan, oh sesat itu, oh dari setan itu ya. Saya sampai hari ini, sekalipun saya tahu ada sesuatu yang menyimpang, saya tidak gampang mengatakan, oh itu sesat. Oh tidak, itu bukan bagian saya. Penghakiman itu milik Elohim. Siapa kita harus menghakimi sesama manusia ya. Biarkan, kalau memang dia bukan berasal daripada Elohim, ya sudah, itu urusan dia kepada Elohim ya. Nah, jadi belajar ya. Karena karunia itu berbeda-beda saudara. Dan caranya itu, manifestnya itu berbeda-beda. Ada orang dia hanya senyum-senyum saja seperti ini ya. Ada dia yang hanya bernyanyi saja. Bahkan ada yang menari saja, sudah. Yang penting kita pelajari. Dan kita minta, Bapak apakah ini daripadamu atau tidak ya. Pasti. Pernah di satu gereja di Jakarta ya, ada seseorang bernubuat. Dia duduk di kursinya. Memang luar biasa gereja ini dengan karunia roh ya. Dia duduk di kursi, dia berdiri dari kursinya, dia bernubuat sehingga yang lain mendengarkan. Itulah sebenarnya ibadah yang sesungguhnya. Jadi saat yang satu bernubuat, yang lain diam dan mendengar ya. Jadi nubuat itu tetap ada. Jadi dia bernubuat. Di saat dia bernubuat, di sini bertentangan. Tapi saya tidak langsung ngejudge dia. Saya tidak langsung menghakimi. Yang ada saya bilang, Bapak ampuni saya. Jangan sampai saya yang salah. Ampuni saya. Tegur saya jika saya salah. Tapi saya merasa, kok sepertinya dia bernubuat itu hanya menyampaikan isi hatinya kepada seseorang yang tidak disukai. Itulah roh pengenalan ya. Tapi ampuni saya Tuhan. Jikalau saya yang salah, beritahukan kepada saya. Berikan aku tanda. Karena dia, di saat kita meminta tanda, pasti akan dibukakan. Benar ya. Sehingga penafsir berdiri di depan. Penafsir bilang apa? Itu perlunya ada penafsir. Jadi jangan asal saudara bermimpi langsung sampaikan kepada orang lain. Butuh penafsir untuk menafsirkan mimpi supaya tidak salah ya. Nah, penafsir ini berkata, Pak, saya diberikan penglihatan. Di tempat duduk Bapak ada karet yang tidak seharusnya dia memaksakan diri untuk berdiri.
Karet itu kan harus tetap dalam posisinya. Kalau dipaksakan dia akan malah. Jadi tidak seharusnya dia berbuat, itu artinya. Ya, dan saya tanya lagi ke gembalanya. Iya benar, dia memiliki sakit hati kepada seorang ibu. Wow, saya bilang terima kasih Bapak. Berarti saya tidak salah tadi. Ya, jadi miliki pengenalan akan roh itu tadi. Ya, nah tentang mimpi, tadi saya sampaikan. Banyak orang bermimpi toh, bersaksi di sosial media. Banyak orang bermimpi melihat sorga ada seperti kandang ayam, ada yang masih batu bata, ada yang demikian segala macam. Menurut saya, saudara, apakah sorga seperti itu? Tidak. Rumah kita itu sama. Karena upah pekerja yang kerja di pagi, siang dan sore hari itu sama. Ya sama. Jadi bukan berarti karena saya udah keliling Indonesia ini, upah saya lebih besar daripada saudara, sama nanti. Itu apa? Masuk ke dalam kerjaan sorga itu saja. Ya. Nah, tetapi saya tidak menyangkal mimpi itu. Tetapi mimpi itu punya arti. Itu sebenarnya berbicara tentang apa? Tentang bagaimana seseorang sedang di dalam Elohim imannya itu. Imannya masih seperti kandang ayam yang masih harus dibangun. Nah, ada batanya yang hanya sedikit. Oh, berarti dia sudah terbangun, tetapi masih harus ditambah lagi. Bukannya di sorga seperti itu. Rumah kita semua sama, Yerusalem baru. Ya. Nah, jadi supaya jangan asal menafsirkan penglihatan dan mimpi itu. Ada kok. Pasti Elohim lahirkan dari setiap anggota-anggota jemaat untuk menjadi nabi, untuk menjadi penafsir, segala macam. Pasti dilahirkannya itu, karena ada 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Kelima ini harus berdiri di dalam satu penjemaatan. Tetapi sekarang apa yang berdiri dalam satu penjemaatan? Hanya gembala. Makanya gereja tidak bertumbuh dan berkembang. Karena sesungguhnya yang bisa melihat ini semua siapa? Nabi. Nabilah yang menyelidiki kekurangan-kekurangan jemaat, yang dia akan beritahukan kepada gembala, dan gembala akan menyampaikan kepada umatnya. Tetapi gembala selalu merasa dia yang di atas. Nah, ini diperlukan kelima jawatan ini. Oke? Nah, jadi tadi pengenalan akan karunia roh. Ini sangat kita perlukan. Ya. Nah, kemudian nomor 3. Praise and worship. Pujian, penyembahan. Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24. Coba buka. Yohanes 4 ayat 23. Oke, lanjut. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Apa yang Bapa kehendaki? Penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, kenapa dia mengkehendaki itu? Karena dia kehilangan daripada malaikat penyembah. Jadi saudara dan saya diciptakan untuk menjadi seorang penyembah sebagai ganti daripada malaikat-malaikat yang telah memberontak itu tadi. Jadi saudara tahu kenapa saudara ada di dalam bumi ini? Kenapa saudara diciptakan di dalam bumi padahal mati juga? Hanya untuk diuji kelayakannya. Ya, ingat itu. Saudara dan saya diciptakan di dalam bumi ini hanyalah untuk diuji kelayakannya. Karena bumi ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Ini hanya arena pertandingan. Nah, Elohim akan melihat apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena hanya inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Ya.
Jadi selidiki hatimu. Seorang penyembah itu hidupnya pasti berada di dalam kebenaran. Itulah yang saya katakan tadi. Masih ada yang suka marah, masih ada yang suka kesal. Itu tidak di dalam kebenaran orangnya. Kalau memelihara hal yang demikian, karena namanya hidup di dalam bumi. Ya, ujian demi ujian pasti akan diperhadapkan. Di dunia ini juga lah iblis itu banyak. Di dunia inilah tempat para malaikat pemberontak itu dipenjarakan. Ya. Dan mereka diperhadapkan dengan kita. Kenapa? Kenapa kita harus di bumi? Kok gak langsung ke surga? Hanya untuk diuji kelayakannya. Sehingga diperhadapkan dengan Lucifer, Beelzebul, Legion, semuanya diperhadapkan. Ya. Nah, mereka ini menawarkan apa? Dosa. Mereka akan menawarkan kemarahan. Melalui siapa? Tetap melalui manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau suamimu, istrimu, anak-anakmu sedang dipakai untuk menguji engkau dalam kemarahan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu adalah iblis. Usirlah ia supaya ia lari daripadamu. Di saat suamimu bikin marah, waduh, ini berarti ujian saya nih. Karena selama kita hidup di dalam dunia adalah untuk ujian. Jadi ketahui, ujian itu tidak akan tambah ringan, tetapi akan semakin berat. Hari ini ujian kekesalan, ya kan? Nah, anakmu membuat engkau kesal. Kalau kamu ikut kesal, berarti gagal. Nah, besok takaran ujianmu akan sama. Padahal untuk mencapai surga, takaran ujian itu masih banyak yang harus kita lewati. Jadi jangan sampai dia datang, ujian ini belum saudara lewati, tertinggal saudara. Ya, kalau hari ini ujian kekesalan itu ada, katakan welcome, selamat datang ujian. Jadi engkau sudah dibuat kesal, ya, jangan kesal. Ingat untuk setiap hari sangkal diri dan pikul salib. Penguasaan diri. Waduh, saya dibuat kesal, tapi saya tidak mau jatuh karena ini ujian saya hari ini. Sehingga lolos. Besok ujian apa yang lebih tinggi dari kesal apa? Marah. Ya kan? Nah, esoknya ada lagi ujian kemarahan, tetap lolos. Esoknya ujian apa? Kegeraman. Ya kan? Nah, lebih besar dari marah. Lolos. Harus seperti itu kita selama kita ada di dalam bumi. Ingat ya, mau sekaya apapun saudara, setinggi apapun jabatan, kalau engkau bukan seorang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sia-sia. Sia-sia. Karena apa yang kita capai di bumi ini, semuanya itu pencapaian yang semu. Semu artinya sementara. Dan semua itu akan menjadi apa? Sampah, saudara. Aset-aset yang saudara miliki akan menjadi sampah di saat dunia ini akan digulung, benar? Jangankan digulung, terjadi gempa saja kita lihat di Lombok beberapa hari waktu lalu. Habis nggak? Puing-puing nggak? Jadi sampah nggak? Itu masih getaran kecil, apalagi kalau dunia ini akan digulung. Jadi semua itu sesuatu yang akan tertinggal. Jangan saudara untuk membangun rumah luar biasa bekerja keras, ya, tetapi membangun bait suci atau hidup saudara tidak sungguh-sungguh. Bayangkan alangkah bodohnya kita berjibaku, tahu berjibaku ya, bekerja keras, bekerja dengan giat untuk membangun rumah, padahal itu untuk sementara yang akan binasa. Tetapi kita tidak bekerja dengan giat untuk membangun bait suci yang akan kekal. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkan bagaimana supaya kamu bisa masuk surga. Oh, aku harus berbuat benar. Tidak cukup hanya baik. Baik belum tentu benar, tetapi benar sudah barang pasti baik. Aku harus berbuat benar. Aku harus bersekutu. Bukan Elohim melarang untuk bekerja, tetap bekerja. Sebab orang yang malas bekerja janganlah ya makan. Ya. Nah, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi kalau sekalipun kita kaya, kita orang ternama, kita pejabat, kalau kita bukan menjadi seorang penyembah, sia-sia. Jadi jangan lakukan hal yang sia-sia. Ya. Nah, jadi
kita harus menjadi seorang penyembah. Seorang penyembah ini seperti apa? Kenal Daud? Daud hidupnya sepenuhnya kepada Elohim. Daud hidupnya benar-benar berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Dia itu dalam satu hari berapa kali datang bersekutu? Saudara dan saya berapa kali? Kadang juga tidak satu hari, ya kan? Nah, Daud terkenal dengan mazmur-mazmurnya. Jadilah menjadi seorang pemazmur. Di sini saja tadi saya nyanyikan satu lagu. Biasanya itu mengalir saja, karena saya dituntun untuk bermazmur. Tahu mazmur itu apa? Puji-pujian yang keluar tanpa kita atur sendiri, namun jiwa kita yang selalu menyembah. Maka kata-kata itu akan terdorong dengan sendirinya sebagai pengagungan kepada Elohim. Mohon maaf, saudara bertanya-tanya tadi, kok ibu dipanggil Elohim bukan Allah? Ya. Nah, tadi saya lupa. Jadi, kenapa ada Allah di dalam Alkitab kita? Ini kan ada kata Allah. Dan itu hanya ada di terjemahan LAI atau yang lain juga, ya. Nah, jadi sebenarnya ini harus kita tahu. Itu nama siapa? Pernah tahu nggak itu nama siapa? Ini adalah nama Dewa. Karena penerjemah kita ini bukanlah orang Nasrani. Nanti saudara cek di Google. Ini adalah nama dewa orang Mesir. Ya. Dan saya tahu dari mana? Tetap dari dia, langsung, ya. Mungkin panjang sekali kalau saya bersaksi, ya. Makanya ya tidak mungkin di saat saya sudah tahu kalau itu nama dewa, saya panggil itu lagi. Makanya saya panggil dengan Elohim, ya. Dan kata Yesus juga, saudara juga bisa pelajari. Itu pentingnya kita belajar. Sebenarnya nama Yesus nama siapa? Tetap nama dewa, ya. Mohon maaf, saya harus beritahukan ini. Karena apa? Saatnya Tuhan membukakan kebenaran siapa dia yang sesungguhnya. Tetapi bukan dia tidak berdaulat di saat saudara memanggil Allah atau Yesus, di saat saudara belum mengenal nama itu. Karena banyak juga pengajaran di akhir zaman ini. Mereka tidak memanggil Allah atau Yesus, tetapi mereka sangat antipati dengan orang yang memanggil Allah atau Yesus. Ya, bahkan mereka tidak mau bersekutu dengan orang yang masih memanggil Allah atau Yesus. Saya hanya katakan, kapan mereka bisa mendengar nama itu? Sama seperti saya dengan saudara, ya. Karena saya akan berhutang di saat saya tahu nama itu, tetapi saya bertemu saudara saya tidak bukakan, karena saya akan dihakimi. Dia akan menghakimi saya. Tanggal sekian bulan sekian engkau kuutus kepada umatku dan aku mengasihi mereka, namun engkau tidak datang. Hanya karena perbedaan. Bukankah engkau yang harus datang untuk membukakan? Kira-kira seperti itulah nantinya penghakiman benar. Jadi selanjutnya kembali kepada saudara, saya hanya menyampaikan, ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadilah seorang pemazmur. Ya. Kalau seorang pemazmur, kalau dia sudah berdoa, pasti kata-katanya itu akan keluar dengan sendirinya. Akan keluar dengan sendirinya. Jadi saya bukan orang yang menghafal lagu. Kadang memori saya untuk menghafal lagu mungkin bukan talenta saya, ya. Tapi kalau saya sudah pegang gitar, oh pasti kata-katanya itu keluar dan mengalir sendiri. Seperti itulah yang Elohim kehendaki. Jadilah pemazmur, ya. Pemazmur ini adalah anak-anak yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena mazmur itu hanya akan keluar dari mulut seorang yang benar-benar berpaut dan berpadanan dengan Elohim, bukan di karang-karang. Ya. Sudah berapa? 3. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari keberapa? Hari ke-7 itu jatuh di hari apa? Sabtu, ya, bukan Minggu. Tetapi ini menjadi kontroversi yang sangat besar, ya. Tetapi kita harus kembali kepada kebenaran firman, ya.
dikatakan dalam kitab Daniel, ya, mereka merubah hukum dan waktu. Siapa mereka yang merubah hukum dan waktu itu? Siapa? Antikris atau anti Hamasia. Jadi pekerjaan mereka ini mengurang-urangi dan menambah-nambahi kebenaran firman. Ya, banyak orang pemikirannya sangat pendek. Oh, Ibu Hendy itu tidak memanggil Allah, digantinya menjadi Elohim. Siapa orang yang menambah-nambahi atau mengurangi? Bukan seperti itu definisinya. Ya, itu hanya salah penulisan saja di terjemahan kita. Karena nama itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan. Ya, mereka saja yang kurang paham sehingga menuliskan nama itu aja simpelnya saya buat. Nah, tetapi yang menambah-nambahi dan mengurangi, jikalau diperintahkan A, tetapi dirubah, ya. Jadi dalam perintah itu. Nah, dikatakan kalau anti Hamasia atau anti Kris itu mereka merubah hukum dan waktu. Hukum keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sekarang hari yang dikuduskan itu hari apa? Sesuai firman gak? Katanya kan harus sesuai firman. Berarti ditambah-tambah itu dikurang-kurangi itu. Dirubah firman itu. Mereka merubah hukum dan waktu. Jadi hari Minggu itu sebenarnya sejarahnya dari mana? Kebangkitan. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah di saat dia bangkit, dia berfirman, nanti hari yang dikuduskan itu berubah ya, dari hari Sabtu menjadi hari Minggu? Ada tidak? Kenapa kita harus merubah hukum? Bukankah dikatakan kalau firmannya kudus? Itu namanya dalih. Kita tidak punya alasan untuk merubah hukum. Nah, tetapi sebenarnya itu hanya dalih. Karena sejarah kita jatuh beribadah di hari Minggu itu dipelopori oleh siapa? Katolik. Ya, jadi sehingga karena ini sudah menjadi peraturan gereja. Setelah ini menjadi peraturan gereja, sehingga gereja-gereja pun memunculkan dalih-dalih. Ya kan, dia bangkit di hari ketiga. Nah, ada lagi, kan murid-muridnya berkumpul, para jemaat mula-mula berkumpul di hari pertama. Tidak dikatakan beribadah di hari pertama, tetapi mereka berkumpul dan memecah-mecah roti. Itu berkumpul, bersekutu. Kita bebas mau bersekutu hari pertama, kedua, ketiga. Namanya sesama saudara seiman, ya. Nah, tapi kalau saudara katakan, aduh gimana dah, saya tidak akan menyuruh saudara keluar dari gerejamu, tidak. Bukan itu bagian saya. Bagian saya menyampaikan kebenaran. Kalau engkau tetap beribadah di hari Minggu, anggap itu persekutuanmu sebagai sosialisasi atau intensmu kepada saudara seiman. Tetapi ingat dan kuduskanlah hari. Simple sebenarnya, ya kan? Yang pertama harus ada pengakuan di dalam hati. Karena hari pertama itu hari apa? Hari Minggu, hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari ketujuh hari Sabtu. Yang dikatakan di dalam Keluaran itu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya. Tetapi hari yang ketujuh, hari ketujuh kan hari Sabtu. Nah, jadi saran saya kepada kita semua, kuduskan itu sebagai apa? Mempelai. Ya, sebagai mempelai. Karena saya katakan ini para mempelai lagi didata, lagi didaftar. Ya, siapa yang mau melakukannya, inilah yang akan semakin ditempahnya untuk menjadi mempelai. Ya, karena saya menyampaikan ini kepada saudara. Sekali lagi saya katakan, saya mengajarkan kepada saudara atau menyampaikan kepada saudara bukan apa yang saya terima dari dunia dan bukan apa yang diajarkan oleh dunia. Tetapi apa yang saya terima adalah berasal daripada Roh Kudus yang adalah kebenaran dan akan saya pegang teguh. Karena saatnya gereja-gerejanya Tuhan harus dipersatukan. Dipersatukan melalui apa tadi? Ya ini, kelima hal yang terhilang ini. Ya. Nah, kalau bersatu merek tidak akan mungkin. Ya. Jadi dimanapun engkau beribadah, lakukan itu. Lakukan itu. Ya. Nah, karena kita harus menjadi pelaku firman. Karena di saat penghakiman, bagaimana dia akan menghakimi?
Di saat ada pengadilan di bumi, hakim menghakimi sesuai dengan apa? Undang-undang, pasal-pasal yang berlaku, benar. Nah, kalau penghakiman nanti terjadi untuk kekekalan, maka kita akan dihakimi menurut apa? Apa yang tertulis. Dia tidak akan menghakimi di luar daripada apa yang tertulis. Makanya segala apa yang diperintahkannya, lakukan. Dan saya sampaikan kepada saudara, gereja-gereja pun dikacaukan melalui doktrin-doktrin. Sehingga apa? Yang satu merasa benar, yang satu merasa benar, sehingga tanpa disadari menjadi menara Babel di akhir zaman yang mengacau balaukan umat Tuhan. Benar? Sadar enggak ini kita dikotak-kotakkan dan dikacaukan? Gereja yang satu mengatakan, oh kami yang benar. Gereja yang satu mengatakan, kami yang benar. Nah, sekarang kita ini dari gereja yang berbeda-beda. Saya mau tanya, siapa yang saudara yang mengklaim kalau pengajaran yang saudara terima di gereja saudara berdiri itu bisa menuntun kepada keselamatan? Ada nggak? Oh, nggak ada. Terus ngapain ke gereja kalau nggak ada jaminan keselamatan? Ya, dan memang sudah tidak ada, saudara. Makanya kembali ke firman. Kembali ke firman. Karena gereja-gereja sekarang sudah disusuk dengan filsafat-filsafat manusia. 2017 Elohim bilang sama saya, anakku, denominasi inilah yang menjadi menara Babel di hadapanku. Saya bilang, Bapak, bukankah ini yang memperkenalkan umatmu kepadamu? Tetapi dia berfirman, karena itulah umatku terpecah belah. Benar? Apalagi kalau sudah dari gereja yang satu pergi ke gereja yang lain. Oh, jadi kasus ini, benar? Sudah sulit, kacau sudah. Bagaimana dia tidak akan datang segera? Kalau enggak ada satu pun yang akan selamat. Kalau dia tidak segera datang, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Selamat dalam artian apa? Hidup di dalam kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 2. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.